Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Portal Dimensi dan tentunya masih bersama saya Kang Slamet di sini. Kali ini Kang Slamet akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Lembah Pocong. Cerita ini ditulis oleh Reddy Plesetan, dan sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari Portal Dimensi. Dan jangan lupa follow Instagram Portal Dimensi juga. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ceritanya. Lembah Pocong. Gejolak perasaan serta emosi menjadi satu, mendominasi di saat-saat tidak menentu seperti ini. Hanya ada harapan dan doa yang bisa kulambungkan pada Sang Pencipta. Keberadaan Badang, Astabrata, bahkan Adi Wilangga sekalipun tidak menjamin aku bisa selamat di alam yang berbeda nanti. Namun dengan bantuan mereka aku lebih yakin. Sekarang Badang sontak menghentakkan kedua tangannya. Ia mendorong tubuhku ke depan, sementara itu entah Astabrata atau Adi Wilangga menahan dari depan. Aku terhuyung, namun tidak lama setelahnya aku merasa sakit luar biasa. Tubuhku seperti dicabik-cabik. Aku selalu bertanya-tanya apakah Meraga Sukma akan terus merasakan sakit yang sama. Nyaris aku tidak bisa menahan rasa sakitnya. Mulutku sudah terbuka lebar, seluruh isi tubuhku keluar setelah merasa dicabik-cabik cukup lama. Sontak bau anyir menyeruak. Tahan, Boy, tahan. Badang semakin menguatkan dorongannya, sementara Astabrata atau Adi Wilangga juga melakukan hal yang sama dari arah berlawanan. Aku benar-benar diambang kematian, nyawaku di ujung tanduk sekarang. Lantas apakah aku masih bisa bertahan? Sayup-sayup terdengar lagi teriakan Makfur yang begitu pilu. Tidak lama setelahnya teriakan tersebut menghilang. Tatkala erangan Badang begitu menyakitkan diikuti pula oleh Astabrata dan Adi Wilangga, semburat cahaya emas melaju menembus kelopak mataku. Aku sedari tadi masih terpejam merasakan gejolak luar biasa yang aku alami selama penjelajahan dimensi. Ruang tanpa batas, waktu maupun tempat. Teriakan mereka larut-larut dalam erangan-erangan sosok pocong ludah api. Satu entitas yang mulai aku rasakan keberadaannya. Kurasa tidak hanya satu, namun banyak. Aku tidak yakin berapa jumlahnya sebab energi mereka berbeda-beda. Kuduga jiwaku tiba di tempat yang seharusnya. Di sini terasa lembab sehingga nafasku perlu menyesuaikan dengan atmosfer yang semakin tipis. Tidak ada lagi suara Badang, Astabrata maupun Adi Wilangga. Apakah aku tiba sendirian? Jantungku mulai berdegup kencang, dengusan nafas kasar terasa dekat dan lekat, menembus bulu-bulu kuduk yang sontak menegang. Lama-kelamaan tempatnya aku singgahi terasa panas. Aku memberanikan diri untuk membuka mata, meskipun sebenarnya aku tahu apa yang akan menyambut. Siapa lagi kalau bukan sosok-sosok pocong ludah api? Tak lama kemudian aku menghela nafas cukup dalam. Ya Tuhan, kalau memang sudah Engkau gariskan, maka Makfur akan pulang. Kemudian aku membuka mata perlahan. Keadaan yang terlihat samar. Aku tidak dapat menyaksikan secara jelas sosok-sosok yang berlalu, kemudian menghilang. Mereka tengah menyambut kedatanganku. Lantas aku mengerjap. Kupindai sekitar. Di saat yang bersamaan, mataku tersorot ke awang-awang, seolah tengah melambungkan sepenuh harapan pada Tuhan. Bukan tidak mungkin aku menyelamatkan Makfur kali ini, hanya saja rasa tidak siap serta kecewa terus saja mengganggu. Kini aku tiba di sebuah tempat yang cukup gelap, tapi masih tersorot remang-remang di ujung sana. Ini gua. Tanganku segera mengelus lantai kasar yang aku pijak, kemudian mataku terfokus pada secerca cahaya orange yang menyorot ke arahku. Dapat kurasakan hawa panas yang memancar dari sana. Di sini lembah pocong yang sebenarnya, aku yakin. Aku segera beranjak. Baru beberapa langkah aku mendekat. Ada yang datang, ada yang hadir di belakangku.
Lantas kuurungkan niat untuk melangkah. Dengan segenap keberanian aku menggenggam tangan. Gelangku sudah menyala-nyala. Aku bisa menggunakannya kapan saja jika memang ada hal membahayakan, akan tetapi aku salah. Tanpa aba-aba nafasku tercekat. Ada satu sosok yang berdiri di hadapanku. Besar dan tinggi, sedikit gempal dengan tubuhnya yang terhuyung ke depan, lalu ke belakang. Kain lusuh yang bercampur dengan bercak darah kering itu tidak menutup seluruh bagian tubuhnya, sehingga aku dapat melihat bagaimana borok serta koreng yang singgah. Tidak hanya itu, wajahnya sudah tidak berbentuk, banyak luka yang membuatnya menjadi sedemikian menyeramkan. Ia menjulurkan tangan lalu mencekikku begitu kuat, bukan hanya sakit yang menyiksa, tapi juga bau tidak sedap yang keluar dari sosok pocong itu. Urat-urat wajahku menonjol hijau kebiruan. Aku tidak mengerti mengapa sosoknya begitu kuat. Matanya melotot seolah tengah mengintimidasi. Ia segera membaringkanku dengan kuatnya. Lebih tepatnya tubuhku dibanting. Wajahku nyaris terparut ke lantai, bebatuan yang basah dan kasar. Apa maumu? Aku mencoba meraih-raih tangan pocong tersebut untuk memberi balasan, sekaligus melepaskan genggamannya dariku. Sekuat tenaga aku mencoba, tapi tidak ada pergerakan apapun. Sosok pocong yang berdiri di hadapanku terus saja memandangi dengan bola matanya yang hampir jatuh. Kurang ajar, lepaskan tangan kotormu. Kakiku menendang-nendang sebisa mungkin berusaha lepas darinya, namun semua usahaku sia-sia. Tepat ketika tubuhnya menghuyung ke depan, ia membenturkan kepala hingga kepala kami terpaut beberapa saat. Bukan main sakitnya, pandanganku langsung kabur. Aku tidak bisa melihat apapun. Bahkan pocong sialan itu tidak lama setelahnya aku tidak sadarkan diri, namun aku masih bisa mendengar teriakan-teriakan dari tempat semula. Rasanya tubuhku melayang, entah akan dibawa kemana, namun aku dapat merasakan hawa panas yang membara. Teriakan-teriakan pilu itu membuatku menerka-nerka. Terbesit satu pertanyaan yang menjelma menjadi ketakutan. Apa aku berada di neraka? Neraka dunia? Tulang belulangku rasanya terpanggang, panas dan nyeri. Aku benar-benar tidak bisa menduga di mana aku berada. Tibalah tubuhku diletakkan pada lantai bebatuan kasar. Mas Arya, tolong Makfur. Makfur mau pulang. Aku terbelalak mendengar teriakan yang sudah lekat di telingaku. Tatkala mataku terbuka, penampakan mengerikan hadir. Aku tiba di tempat yang penuh dengan tulang-tulang, dengan bau anyir yang menghambur di setiap sudut ruangan. Gua berdinding bebatuan itu terasa panas ketika disentuh. Terlebih karena kolam api yang ada di tengah-tengah tempat tersebut persis dengan yang aku lihat saat melakukan penerawangan. Sebuah gua yang penuh dengan sosok-sosok pocong ludah api. Mereka berkerumun di tengah-tengah kolam api. Yang membuatku lebih ketakutan lagi adalah bagaimana cara mereka berdiri. Berbagai macam bentuk tubuh pocong berludah api, lengkap dengan wajahnya yang terdongak menatapi awang-awang. Dengan begitu aku bisa melihat dengan jelas bagaimana busuknya rupa mereka. Di mana Makfur? Aku melangkah mundur. Tidak kudapati Makfur di sekitar sana, namun tidak ada juga jalan keluar. Aku tidak menemukan sedikit pun celah. Tiba-tiba mereka bergumam. Aku semakin kebingungan apa yang akan terjadi. Di mana Makfur? Tidak ada Badang juga di sini. Aku tidak tahu kemana perginya ia setelah membawa aku tiba di tempat yang sebenarnya. Apa jangan-jangan aku salah lagi? Mulai timbul keraguannya membuat niatku gentar. Aku kalut dalam pikiran yang berkutat pada keberadaan Makfur sekarang. Getiwangi. Mereka semakin kencang seraya mengerang. Pocong-pocong ludah api berdatangan lagi. Mereka berkerumun. Tubuhku terhimpit dengan bebauan busuk yang semakin kental. Sia, minggir. Pundaku bergerak mendesak-desak. Seketika mataku tertuju lurus pada singgasana megah yang berdiri di seberang sana. Singgasana Ndoro Ayu Sengkolo. Ya harusnya dia ada di sini. Getiwangi. Aku nyaris kehilangan nafas, kepalaku terasa pening, tidak ada sedikit pun udara sejuk yang berlalu. Hingga pada akhirnya pandanganku benar-benar tertutup oleh ribuan pocong ludah api. Ya Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Makfur! Makfur! Mas Arya di sini, kamu di mana? Tidak ada pilihan lain, mau tidak mau aku harus berteriak mencari Makfur.
Aku mencoba sekuat tenaga untuk membelah jalan, sedangkan pocong-pocong berludah api itu menatapi. Mereka menyadari kehadiranku di tengah-tengah kerumunan. Lendir yang keluar dari pori dan mulut pocong-pocong tersebut menetes berkali-kali jatuh ke wajahku. Aku menyapu tangan sebisa mungkin menghindar, namun tetap saja percuma. Bukan satu atau dua sosok pocong yang menghimpit, tetapi ribuan. Ribuan, seluruh ruangan ini dikepung oleh pocong-pocong berludah api. Aku hendak mengambil jarak manakala sosok pocong-pocong tersebut membuka mulut, apalagi kalau bukan untuk menyemburkan kobaran api. Jantungku dipacu kencang, saking kencangnya hingga suaranya dapat aku dengar. Mentalku terguncang sesaat, tidak bisa kubayangkan betapa menyeramkannya tempatnya aku pijak sekarang. Tanpa badang, apalagi aku tidak melihat batang hidung seseorang yang aku cari, semakin kalutlah pikiranku. Entah mengapa sosok-sosok pocong berludah api terus saja menyebut Getiwangi. Hanya saja mereka tidak memandangku lama, tatapan mereka lekat pada awang-awang. Atap gua yang berongga, pandangan mataku pun mengikuti arah kemana mereka menatap. Aku terdongak seraya memicing, berusaha memfokuskan pada satu objek yang bersarang di atas sana. Meskipun gelap, tapi aku bisa melihat samar dua cahaya kemerahan yang memancar, diikuti dengan suara nyaring yang tiba-tiba saja datang. Apalagi ini? Dahiku mengerenyit, terus saja aku pandangi cahaya kemerahan yang semakin besar. Tepatnya cahaya itu mendekat seiring dengan suara nyaring yang bertambah kencang. Mulutku menganga lebar, menyaksikan rupa yang sebenarnya dari dua cahaya kemerahan yang kulihat tadi. Gua ini seolah runtuh ketika satu sosok tiba mendarat di tengah kerumunan pocong-pocong berludah api. Perawakan tubuhnya gempal namun menjulur tinggi, lidahnya panjang, seluruh tubuhnya tidak tertutup kain, sehingga tampak bagaimana kuku-kukunya yang hitam dan tajam, begitu pula dengan gigi-gigi kuning kehitamannya. Tidak salah lagi, ialah sosok yang sebenarnya menantiku. Arya si Getiwangi. Yandoro Ayu Sengkolo dengan wujud lain berupa pocong wadon, berbeda dari yang kujumpai di Gunung Merapi. Kali ini ia lebih mengerikan, energi yang terpancar membuktikan betapa kuat tingkatan ilmu yang baru saja ia dapatkan. Bukan, ini bukan berita baik, bukan pula tanpa sebab. Ia telah mengambil satu jiwa seorang Getiwangi yang menjadi sumber energinya. Jangan-jangan penerawangan yang aku lakukan berbuah kenyataan. Tempat ini bukanlah tempat biasa, melainkan sarang Doro Ayu Sengkolo menyembunyikan seluruh Getiwangi incarannya untuk dimangsa. Dengan begitu ia bisa bertambah kuat. Tapi lain halnya dengan para Getiwangi yang dikurungnya, mereka lenyap. Tidak bisa berbuat apapun di lembah pocong, sebab disinilah titik terlemah bagi kami sebagai seorang Getiwangi. Ternyata benar, selama ini dia cuma memangsa pendaki-pendaki yang hilang, juga tumbal yang diberikan para pelaku pesugihan. Gunung Lawu tidak menjadi rahasia lagi, menjadi tempat bersekutu para pelaku pesugihan. Tiap-tiap tumbal yang mereka berikan akan menjadi sumber makanan bagi Doro Ayu Sengkolo dan juga pasukannya. Pundak Reksa dan pocong-pocong ludah api, ia bukan sembarang iblis yang disembah sebagai tuan dari persekutuan, tetapi ia juga yang mengatur segala aspek kehidupan pelaku pesugihan, hingga pada akhirnya mereka akan mati juga diambil oleh Doro Ayu Sengkolo. Dia memang lemah hingga di lembah pocong, kurang ajar. Tiba-tiba saja aku merasakan aliran energi yang berbeda merasuk dalam tubuhku, seolah tahu bahwa aku tidak bisa bertahan lama. Mengingat aku juga seorang Getiwangi, mataku terbelalak merasakan kehadiran seseorang yang berhasil menembus dimensi lembah pocong yang sebenarnya. Badang. Di sisi lain, Doro Ayu Sengkolo terdiam, ia tersenyum menyeringai. Entah apa yang sedang dipikirkannya, tidak lama kemudian ia menjulurkan jari, diikuti dengan pocong-pocong ludah api yang sontak bergeser. Mereka memberiku jalan menuju singgasana yang terletak di seberang, akan tetapi hatiku ragu. Pikiranku berkata lain tentang tindakan Doro Ayu Sengkolo yang mencurigakan. Letupan-letupan api kecil di dalam kolam api itu seakan ingin melahapku. Ia menanti seseorang terjerumus ke dalamnya. Ketika langkahku mendekat perlahan, hawa yang begitu panas terasa menggerogoti jiwa. Aku mengerti mengapa tempat ini menjadi titik terlemah bagi para Getiwangi sepertiku.
Menginjakan kaki kemari saja butuh banyak energi, apalagi mendekat pada singgasana yang aku duga menyimpan medan energi yang berbeda. Dengan begitu, energiku dengan mudah tersedot ke sana. Belum juga tiba, tapi tarikannya terasa kuat. Siapa yang kau cari, Ketewangi? Langkahku terhenti sesaat, aku mengernyit, mataku bergerak penuh selidik. Di mana Makfur? Hening, tidak ada jawaban yang keluar dari Ndoro Ayu Sengkolo. Yang terdengar hanya arangan pocong-pocong ludah api yang terus saja mendongak. Aneh, kupikir mereka terdongak sebab menanti kehadiran Ndoro Ayu Sengkolo, namun sampai sekarang mereka tetap bersikap demikian. Aku pun larut dalam lamunan, berulang kali mencoba memastikan apa yang ada di atas sana. Tetapi nihil, aku tidak dapat menangkap apapun. Dia sudah mati, Arya. Ujar Ndoro Ayu Sengkolo diikuti dengan tawanya yang melengking. Saking nyaringnya membuatku diam tidak berkutik. Aku meringkuk seraya menggenggam telinga dengan kedua tanganku. Tawa itu bak mata pisau yang siap menghunus kendang telinga. Bahkan aku yakin sekali frekuensinya melebihi frekuensi yang dapat didengar manusia. Aku tahu itulah cara Ndoro Ayu Sengkolo agar aku lengah. Lalu ketika aku benar-benar tidak bisa melawan, ia mengeluarkan serangan. Gemuruh langit begitu dekat, tapi aku tidak yakin apakah itu benar-benar gemuruh langit atau yang lainnya. Kibasan tangan Ndoro Ayu Sengkolo begitu cepat, tubuhku terhempas jauh, kemudian menghantam dinding gua. Belum juga bangkit, terdengar lagi suara gemuruh, diikuti dengan reruntuhan gua yang menimbunku. Apa yang sebenarnya direncanakan Ndoro Ayu Sengkolo? Jangan harap dirimu bisa keluar dari sini, Arya. Tubuhku merasa kaku dan hanya bisa terkapar lemas. Mau tidak mau aku menerima tubuhku ditimbun reruntuhan gua. Begitu pula pocong-pocong ludah api yang sudah menyemburkan api. Mereka mendekat berkerumun lagi hingga tidak tampak singgasana Ndoro Ayu Sengkolo di ujung sana. Terimalah nasibmu sebagai Ketewangi, Arya. Ketewangi. Aku nyaris kehilangan kesadaran. Sedari tadi mataku hanya terpejam, serta mulutku tidak henti-hentinya bergumam mengucap zikir serta pertolongan pada Tuhan. Tidak ada yang bisa membantu selain karena karunia-Mu, ya Allah. Aku menerima nasib, tanggung jawab serta tugas sebagai Ketewangi keturunan leluhur. Hidup yang singkat serta takdir yang sekarang ku terima menjadi penebusan atas kelakuanku di masa silam. Akan tetapi paling tidak jika aku mati karena mengemban tanggung jawab besar, bukan sebagai siswa yang suka mabuk-mabukan. Namun bukan sekarang waktunya, masih ada Makfur yang harus diselamatkan. Habisi dia. Titah Ndoro Ayu Sengkolo dengan mudah ditaati oleh pocong-pocong ludah api. Dengan sigap mereka menyemburkan kobaran api yang siap membakarku hidup-hidup. Aku menjerit sekencang mungkin, meski tidak mungkin ada yang mendengar jeritanku. Aku pun bangkit. Aku segera mengibaskan separuh bajuku yang sudah terbakar api. Sialan, aku tidak bisa kalau begini terus. Di saat-saat genting seperti sekarang, seharusnya otakku bekerja lancar. Mau tidak mau aku harus mengeluarkannya sekarang. Tatap mataku segera lekat pada gelang yang sudah bersinar terang. Mata tombak cahaya menjadi satu-satunya alat untuk melawan. Aku berlari memutar seraya mengulur waktu untuk mengumpulkan energi yang akan aku gunakan. Tidak ada ajian yang mampu kukuasai. Kini aku bergantung penuh pada mata tombak cahaya sebagai senjata. Mau lari kemana? Dengan cepat Ndoro Ayu Sengkolo menghilang, kemudian tiba di hadapanku untuk menghadang. Aku segera melirik dari bawah hingga atas, sontak bulu kuduku menegang. Aku bergidik ngeri menyaksikan perwujudan pocong wadon Ndoro Ayu Sengkolo. Mata merahnya yang menyala-nyala seolah begitu dekat dariku. Walaupun nyaliku ciut, tapi aku tetap bertahan pada tumbuhan. Kutatap lekat-lekat perawakan Ndoro Ayu Sengkolo, sedangkan di belakangku, pocong-pocong berludah api itu masih menyembur-nyembur. Dalam batin aku terus memanjatkan zikir serta doa pada Sang Pencipta. Di mana Makfur? Di mana kamu menyembunyikan dia? Keadaannya mencekam, nyala api dari kolam meredup secara tiba-tiba. Begitu pula pocong-pocong ludah api di belakangku. Mereka berhenti menyembur-nyembur. Sesaat setelahnya energi mereka hilang ditelan kegelapan. Hanya erangan yang terdengar, disusul teriakan lagi. Teriakan orang-orang yang disembunyikan dari sini. Dari satu ruang yang tidak dapat aku lihat dengan kasat mata. Sementara itu Ndoro Ayu Sengkolo mulai tertawa puas.
Sudah kau bilang dia mati. Dia lenyap, dia menjadi santapanku, Arya. Lantang suara Ndoro Ayu Sengkolo menjelma menjadi gaung. Akibatnya gua ini bergetar untuk kesekian kalinya. Reruntuhan lagi-lagi menimpaku. Dari segala penjuru, dinding gua tersebut rasanya tipis sehingga berkali-kali ku dengar serta dapat ku tangkap dengan jelas teriakan mereka. Namun kini aku mulai ragu. Apa benar mereka adalah para Getiwangi yang disembunyikan atau malah buah dari persekutuan pelaku pesugihan dan iblis yang ada di hadapanku? Tidak ada yang tahu, penerawanganku tidak sampai di sana. Sepersekian persen seluk-beluk lembah pocong tidak aku ketahui tepatnya. Kau akan mati, Arya. Kau akan mati seperti Adi Wilangga dan juga Makfur. Sekali lagi ia menyebut seseorang yang mulia, yang tidak lain adalah leluhurku. Ia benar-benar membuatku geram. Kau akan mati sebagai santapanku, Arya. Jari-jari Ndoro Ayu Sengkolo mengelusku dari kepala hingga punggung. Rasa-rasanya kuku tajam itu menggores kulit. Sebab tidak lama setelahnya aku merasakan perih. Gigiku mengeretuk, kemudian meringis menahan sakit. Sedangkan iblis itu tertawa puas melihatku kesakitan. Ia endus bercak darah yang membekas pada kuku-kuku tajamnya. Harum dan manis. Tepat jika kau disebut Getiwangi, Arya. Tak lama setelahnya aku dibuat tersungkur lemah. Pantas saja ini yang aku cari. Darahmu yang aku cari. Ia jilat bercak darahku, sontak membuatku mengerang kesakitan. Tubuhku serasa disayat-sayat, dihulus, diremuk hingga berkeping-keping. Lalu suara-suara tidak mengenakan berdengung di kepala, diselipkannya oleh Ndoro Ayu Sengkolo sebagai bentuk penyiksaan terkeji menurutku. Kurang ajar. Di mana Makfur? Sekuat tenaga aku berteriak manakala menahan rasa sakit yang luar biasa. Di hadapanku Ndoro Ayu Sengkolo meremat tangan kosong. Namun yang tidak terduga ia seolah menarik seluruh isi organku keluar. Cukup. Di mana Makfur? Lantas Ndoro Ayu Sengkolo hanya tersenyum menyeringai. Ia remat lagi tangannya yang kosong sepersekian detik yang membuatku lumpuh. Aku tersungkur dengan wajah yang terparut lantai bebatuan. Seketika bau anyir pun menghambur. Diendusnya lagi oleh Ndoro Ayu Sengkolo yang kemudian tertawa kemenangan. Ia mendekat sembari merendahkan sebagian tubuhnya. Wajah kami terpaut. Aku dapat menyaksikan secara jelas bagaimana hancurnya rupa Ndoro Ayu Sengkolo sebagai pocong wadon. Aku saja tidak bisa menahan mual. Bau busuknya mengalahkan anyir darah yang masih mengalir deras dari kepalaku. Ia berhasil membuatku memuntahkan sesuatu dari dalam tubuh. Aku benar-benar tersiksa sekarang. Persendianku tidak bisa aku rasakan. Begitu pula dengan energi yang tadinya hadir menyertaiku. Kini hilang begitu saja. Gelang yang melingkar pada pergelangan tangan kiriku tidak lagi menyala. Aku kehilangan seluruh energi, ibarat tenaga yang terpisah dari jiwanya. Aku hanya bisa diam, mati rasa di sini. Tidak salah lagi aku mengalami sendiri berada di tempat yang menjadi titik terlemah seorang Getiwangi. Dalam sekejap energiku lenyap ditelan utuh-utuh oleh Ndoro Ayu Sengkolo. Sudah saatnya, Arya. Sudah saatnya kamu menjadi santapanku. Sekali lagi ia menggoreskan kukunya yang tajam, darah yang segera memancar dari betisku. Hidupmu akan segera berakhir di sini sama seperti Adi Wilangga dan Makfur. Adi Wilangga. Jangan sebut namanya sembarangan. Leluhurku tidak mati di tanganmu. Pekikanku bagi gurauan, sosok iblis itu malah tertawa puas seraya menjulurkan lidahnya yang runcing dan panjang. Ia jilat lagi bekas darahku, lantas kobaran api kembali menyala-nyala. Panasnya menyengat punggung yang masih terasa perih. Apa ini? Kulempar wajah ke kanan dan ke kiri. Aku merasakan hawa yang berbeda di sekitarku, dan kolam api yang tadinya redup kini kembali membara. Kemudian Ndoro Ayu Sengkolo menunjuk sesuatu yang berada di balik tubuhku. Entahlah apa yang ia tunjuk. Aku tetap tidak bisa berpaling sebab sekujur tubuhku mendadak mati rasa. Aku berkutat pada suara erangan yang kembali terdengar. Tidak salah lagi, mereka kembali. Para pocong berludah api terpanggil. Aku mengerti sekarang bahwa Ndoro Ayu Sengkolo membutuhkan darah seorang Getiwangi sebagai energinya yang tidak lain ia gunakan untuk memanggil para pocong ludah api. Dengan begitu ia semakin mudah untuk melemahkanku.
Ini bukan tempat yang menjadi titik terlemah. Getih wangi. Dengkuran nafas kasar lalu hembusan yang panas menyembur melalui celah-celah telingaku. Aku mulai mengerti. Senyatanya mereka juga terpanggil karena darahku yang masih mengalir. Anyirnya darahku adalah harum bagi mereka. Sudah saatnya Arya. Satu cahaya kembali melesat di balik tubuhku setelah suara kilatan terdengar kencang. Tetapi sekali lagi aku tidak bisa memastikan sosok apa yang hadir. Sudah saatnya Arya membawa Makfur pulang. Mataku terbelalak mendengar suara tegas dan sedikit menekan di belakang. Kali ini berbeda. Suaranya berasal bukan dari Badang maupun Astabrata, namun Adiwilangga. Kita bertemu lagi Adiwilangga. Ternyata dugaanku benar, sang leluhur datang. Ia berhasil menembus dimensi sebenarnya di lembah pocong. Kedatangan Adiwilangga disusul dengan suara langkah kaki besar hingga gua kembali bergetar. Apalagi yang akan datang? Sorot mata Ndoro Ayu Sengkolok tertuju pada satu penjuru gua, tapi aku tidak tahu kemana tempatnya. Kau pikir bisa berhasil menang dengan mudah dariku Adiwilangga? Lepaskan Arya dulu. Urusanmu dengan aku. Jiwaku terguncang tatkala mendengar ucapan Adiwilangga. Tanpa takut, tanpa gentar, ia menantang seorang iblis yang menjadi musuh bebuyutan. Panas. Hawanya terasa semakin panas ketika aku bisa mendengar para pocong berludah api itu mulai menyembur-nyembur. Lantas kilatan-kilatan itu muncul. Aku tahu itu semua berasal dari kobaran api yang hendak mengeluarkan isi perutnya berupa magma. Tidak ada yang abadi Adiwilangga. Tidak ada selain aku, selain Ndoro Ayu Sengkolok. Tak terdengar balasan dari Adiwilangga, hanya saja aku dapat merasakan kehadiran yang lain. Kehadiran orang-orang yang menyertainya tidak lain adalah Badang dan Astabrata. Kurang ajar, berani-beraninya menyentuh Kimboy. Ia yang aku tunggu-tunggu datang, seorang pendamping yang selalu hadir di saat genting. Sebuah benda bercahaya emas melesat, dia lepaskannya dari tangan Badang. Ia menargetkan sosok pocong wadon di hadapanku sebagai sasaran empuk serangannya. Aku segera menghela nafas lega setelah mengetahui kehadiran Badang di sini. Dengan sangat yakin aku mengira bahwa serangan Badang akan tepat pada sasaran. Tatapan takjubku berubah, serangan menukik yang dilesatkan oleh Badang meleset. Yang lebih membuat keheranan, benda yang digunakan oleh Badang adalah keris Singobarong. Dari mana Badang mendapatkannya? Aku terbelalak. Tepat di hadapanku keris tersebut jatuh hingga menimbulkan ledakan yang disusul dengan kepulan asap tebal. Perawakan tubuh pocong wadon itu hilang sekejap lenyap saat aku mengerjap. Jangan harap kalian menang dengan mudah. Hanya tersisa suaranya saja yang menjelma menjadi gaung. Boy, jangan bergerak biar aku yang obati. Aku memang gak bisa gerak gara-gara iblis itu. Di saat yang bersamaan, ekor mataku menangkap kilatan cahaya yang berpencar menghantam dinding-dinding gua. Saat kilatan cahaya itu berpindah, menimbulkan suara jeritan para pocong ludah api di belakang. Meskipun kobaran api yang masih menyala-nyala, tetapi panasnya mulai berkurang, tidak seperti sebelumnya. Apa yang dia lakukan, Boy? Badang menggenggam kedua kakiku dengan erat tanpa dari urat-uratnya yang menonjol, namun aku tetap tidak merasakan sentuhan Badang. Energiku habis, aku nggak bisa melawan dengan mata tombak. Di sini titik terendah bagi seorang Getiwangi. Mimik wajah Badang terbaca jelas jika ia tengah khawatir. Dari duduknya ia bangkit kemudian berpindah. Perlahan ia mendudukkan tubuhku, dihadapkannya aku pada tembok bebatuan yang berasap-asap. Bisa terpejam. Senyatanya aku tidak yakin, tapi aku tetap mencoba sebisa mungkin. Bibirku bergumam lirih seraya memaksa mata untuk terpejam sesuai instruksi dari Badang. Bismillah. Hembusan nafas Badang terasa hangat menyentuh daun telingaku. Ia tengah mendekatkan wajah seraya berbisik. Ikut ucapanku, Boy. Badang mulai merapal satu mantra yang tidak aku ketahui maksud dan tujuannya. Hanya saja aku tetap mengikuti apa yang ia perintahkan. Bibirku perlahan bergumam, telingaku terbuka lebar menerima tiap-tiap kata yang dibisikkan oleh Badang. Setelahnya aku mengikuti, aku ikut merapal mantra dari Badang.
Ajaibnya, tubuhku mulai membaik. Aku bisa merasakan persendian kaki dan tanganku, juga aliran darah yang sempat membeku sesaat. Sentuhan Badang mulai terasa memberatkan pundak. Ia menyalurkan seluruh energinya melalui mantra yang kami rafal. Kemudian ia menepuk pundakku berkali-kali seraya menghembuskan nafas pada tengkuku. Buka mata. Aku sedikit ragu, juga takut jika mana aku membuka mata lalu menyaksikan apa yang ada di sekitarku sekarang. Apa yang terjadi di belakang? Badang berdehem. Ia kemudian bergumam, terdengar leguhannya yang kebingungan harus menjawab apa. Gak apa-apa boy, buka aja matamu. Terdengar suara Badang yang tertahan di kerongkongan. Aku tahu ia sedang berusaha membuatku yakin dengan keadaan sekitar. Akan tetapi aku merasakan hal yang berbeda sekarang. Ada lagi yang datang. Badang sontak menggenggam erat tanganku. Ia memaksaku berdiri. Ia menyeret dengan keras. Ikut aku, di sini tidak aman untukmu. Nafas Badang terengah-engah. Ia membawaku berlari entah kemana. Sementara itu mataku masih terpejam. Aku tidak mengindahkan segala bentuk bebatuan yang membuatku tersandung berkali-kali. Meski begitu aku menyadari bahwa kakiku terluka sebab terasa perih dan nyeri. Di sisi lain, gua yang kami singgahi sekarang terjadi kekacauan. Dentuman menggema menggetarkan seisi gua. Reruntuhan-reruntuhan yang jatuh menghamburkan debu yang bersarang di paru-paru. Aku tidak mendapat udara segar di sini. Hawanya terlalu panas. Di beberapa sisi juga lembab sehingga aku sulit menyesuaikan. Kita harus kemana? Aku tidak kuasa lagi menahan nyeri. Begitu pula tubuhku yang lemah dan lemas. Diam. Ikuti saja aku dulu. Jangan buka mata menunduk. Apa yang sebenarnya sedang kami hindari? Bukan hanya sekali terdengar dinding bebatuan yang jatuh, ini sudah yang kesekian kalinya. Sekali lagi suara yang nyaring melesat bagai roket, kemudian menghantam apa saja yang ada di sini. Entah di belakangku, di hadapanku, atau di samping-sampingku, aku tidak tahu dari mana suara itu berasal. Tetapi dapat aku pastikan bahwa tempat ini sudah kacau balau. Lagi dan lagi terjadi perang astral. Aku mengerenyit, pikiranku langsung menerka suara apa yang aku dengar barusan. Mirip seperti debur ombak, namun hawanya begitu panas. Berhenti di sini. Bersamaan dengan itu Badang menghentikan langkah. Aku benar-benar tidak tahu sedang dibawa kemana olehnya. Debur ombak yang aku dengar semakin kencang, namun juga dengan panas yang semakin terasa menyengat kulit. Meski mataku tertutup, tapi aku bisa melihat semburat cahaya orange kemerahan yang menyala-nyala. Entah mengapa perasaanku berkata buruk. Tanpa aba-aba aku mendongak menatap awang-awang. Kamu sudah tahu boy. Suara Badang gemetar. Ia berkali-kali menelan ludah sambil menjulurkan tangannya ke pundakku. Aku tidak mengira apa yang ada di hadapanku sekarang. Aku pun tidak mengerti dengan maksud Badang. Apa? Buka mata. Aku menghela nafas panjang. Sejujurnya jantungku berdegup kencang sekarang. Pikiranku melayang kemana-mana ketika banyak kemungkinan-kemungkinan buruk berdatangan. Dari arah yang tidak tentu, teriakan Astabrata menggugahku. Cepat Arya, waktu kita tidak banyak. Disusul dengan suara nyaring melesat, kemudian menghantam dinding gua. Badang, cepat, aku tidak bisa menahan lebih lama lagi. Tanpa berlama-lama mataku terbelalak. Aku menatap sesuatu di atasku secara sadar. Betapa mengenaskannya, betapa mengerikan, serta kacaunya keadaan di dalam gua. Kami berada di tepian kolam api yang menyala-nyala dengan seisi gua yang sudah porak-poranda. Gua yang semula kecil dan sempit kini semakin lebar kelihatannya. Reruntuhan batu besar sudah bercacar di mana-mana. Ada juga yang menjatuhi Astabrata. Ia sudah babak belur seperti habis dihantam berkali-kali. Lalu mataku berpencar lagi. Di mana Dewi Langga? Astabrata kemudian menatap tajam ke arahku. Ia mengangguk perlahan, lantas ia arahkan telunjuknya ke atas. Sontak pandanganku kembali berpusat ke atas, mengikuti arah telunjuk Astabrata. Awang-awang berongga yang remang. Kini aku mulai tersadar mengapa para pocong berludah api itu terdongak sembari memanggil-manggil Getiwangi. Sedangkan Doro Ayu Sengkolo sudah tiba dari tadi. Barulah aku temukan jawabannya. Satu penampakannya membuat hatiku teriris. Perih pada kaki tidak lagi aku rasakan, tersingkir karena perihnya berpindah pada perasaan.
Tubuhku lemas, aku terduduk membiarkan kedua lututku tergores bebatuan kasar. Rasanya perih, tercium lagi bau anyir dari darah yang keluar dari kedua lututku. Namun itu tidak seberapa dibanding dengan seseorang yang kulihat sekarang. Makfur. Mulutku menganga menyaksikan perawakan Makfur yang memprihatinkan. Ia digantung dengan rantai yang menyala-nyala, sehingga meninggalkan bekas pada lehernya. Anak lelaki itu kurus kering. Tengkoraknya tampak jelas, bola mata Makfur seolah bertambah besar meski ia terpejam. Perawakannya persis dengan yang aku temui di mimpi. Melihat kondisinya, gejolak amarah jelas aku rasakan. Aku meremah tangan. Jiwaku terbakar, bahkan panasnya kolam api tidak sebanding dengan rasa sakit hati yang mulai menguasai. Aku bangkit dengan sorot mata yang tidak luput dari Makfur. Apa dia sudah mati, Badang? Belum, hanya saja energinya sudah diserap habis oleh Ndoro Ayu Sengkolo. Bakal sulit memulihkannya. Kemudian pandanganku berpindah pada bola api yang menghantam Astabrata di ujung sana. Dia pendamping kakekmu, aku tidak boleh membiarkannya lenyap juga. Badang, bawa Arya ke tempat aman, bawa dia kepada guru. Tidak henti-hentinya ia memperdulikanku sebagai keturunan seorang yang ia segani di masa silam. Walaupun harus mempertaruhkan diri demi melindungi kami, ia berkorban banyak. Sekali lagi bola api bagai meteor itu menghantam Astabrata tanpa ampun dan tanpa jeda. Dari mana serangan itu berasal? Mataku melirik penuh selidik. Tidak ada satupun pocong ludah api di sini. Begitu pula dengan Ndoro Ayu Sengkolo. Serangan itu tidak dapat aku baca pergerakannya. Mereka menyerang dari dimensi lain. Aku harus ke sana. Kucekal tangan Badang yang hendak berlari mendekat ke arah Astabrata. Terlalu berbahaya. Bawa aku dulu pada Adiwilangga. Cepat bawa Arya. Jangan pedulikan aku. Mendengar teriakan Astabrata sekali lagi membuat Badang tidak berpikir terlalu panjang. Apalagi melihat kondisi Astabrata dan juga Makfur yang memprihatinkan. Aku yakin mereka tidak akan bertahan lama jika kami terus mengulur waktu. Badang berlari menarik tanganku lagi. Ia membawaku ke dalam seluk-beluk gua yang ternyata luas. Kamu pasti bertanya kenapa tempat ini jadi bercelah-celah. Iya, kenapa jadi banyak ruang? Lalu dari mana kamu dapat keris Singo Barong? Aku mengingat benda yang ia gunakan untuk melawan Ndoro Ayu Sengkolo. Di hadapan kami mulut gua terdalam cukup sempit untuk dilewati, sehingga kami bergantian masuk ke dalam. Tempat ini hanya ilusi, Boy. Kamu ingat gua di sekitar Sungai Sarunge? Seperti itulah. Ternyata ini cara Ndoro Ayu Sengkolo menjebak kita. Gelap, pandanganku seolah tertutup secara tiba-tiba setelah masuk ke dalam. Namun aku berusaha tenang selagi tidak kehilangan genggaman Badang. Selangkah demi selangkah aku meraba dinding-dinding gua yang basah. Kemudian aku mendongak. Ada aliran air yang menetes dari atas. Kita di mana? Dengus nafas Badang terdengar kencang. Suara juga menggema meski hanya berbisik pelan. Aku tidak tahu, tapi di sini tempat Adiwilangga bertapa. Lalu tanda keris Singo Barong aku dapat dari Mbah Gendir. Tenang saja, dia menunggumu di kaki gunung. Kami terus saja masuk, menjelajah ke tempat yang tidak pernah aku singgahi sebelumnya. Tempat Adiwilangga bertapa. Korek kayu? Dari mana kamu dapat itu? Syukurlah aku bisa merasa lebih tenang manakala Badang menggoreskan korek kayu yang ia bawa. Entah dari mana ia mendapatkannya. Badang mencari apa saja yang bisa digunakan untuk menyalurkan api dari korek yang ia nyalakan. Tetapi tidak ada apapun di sana, hanya bebatuan. Mustahil kita bisa mencari Adiwilangga kalau tidak tahu jalan. Di sini gelap. Mata kami saling beradu manakala terdengar suara kerikil yang dilempar. Dari sana arah suaranya. Ayo. Badang kembali menarik tanganku. Kami mencari dari mana sumber suara itu berasal. Ketakutanku menjalar dari kaki hingga kepala. Tampak di sudut gua, seseorang tengah berdaham seraya melempar-lempar kerikil menimbulkan suara yang beraturan. Ia tidak berkutik selain duduk dan melempar. Ku tepuk pundak Badang. Siapa dia? Badang pun menoleh. Ia mengangguk. Aku tidak tahu. Kami sama-sama tidak mengenalnya. Seorang laki-laki gagah dengan tubuhnya yang hanya ditutup kain seperti seorang biksu.
Hanya saja rambut laki-laki itu terurai panjang, ia terus terpejam tanpa mengindahkan kedatangan kami. Setelah lama kami pandangi tidak juga menemukan jawaban tentangnya, tiba-tiba saja ia bergerak, ia menggeser duduk setelah bertahan pada posisinya yang semula. Dapat ku baca pergerakan bibirnya. Duduklah kemari. Ia memberi kami ruang untuk ikut bersamanya. Energi lain begitu terasa ketika kami mendekat padanya. Bahkan hawa yang tadinya lembab kini kembali terasa panas. Ku perhatikan gelagat serta bentuk wajahnya yang tegas dan betapa terkejutnya aku. Anda Dewi Langga? Badang yang mendengar pertanyaanku langsung membanting wajahnya. Mata Badang melotot lalu ia menepuk kakiku. Sembarangan. Sementara orang itu, lelaki yang duduk di hadapan kami, kini tersenyum. Ia menatap kami dengan matanya yang berbinar cerah. Kau tahu aku, Arya? Bukan hanya wajahnya yang tegas, tapi suaranya pun demikian. Badang terhenyak. Ia langsung menegakkan punggung. Tak lama pun ia bersimpu, tubuhnya mendadak bergetar seperti orang tengah ketakutan. Aku tidak mengerti apa yang sedang dilakukan Badang. Maaf, Guru. Maaf. Kutatapi sikap Badang barusan, ternyata ia memang tidak menyangka bahwa lelaki yang di hadapannya adalah Adi Wilangga yang tidak lain seorang guru Astabrata sekaligus leluhurku. Aku tahu pasti ia tengah kebingungan serta timbul pertanyaan sama denganku. Kenapa wujudmu berbeda? Tidak ada sepatah kata yang keluar dari mulutku dan juga Badang. Kami sama-sama menanti jawaban dari Adi Wilangga. Jika Ndoro Ayu Sengkolo bisa berwujud menjadi apapun, lantas mengapa aku tidak? Sudahlah, ada hal yang lebih penting daripada itu, Arya. Kau dan Badang, kalian harus keluar segera dari tempat ini. Kenapa? Bagaimana dengan Makfur? Banyak yang tidak kau ketahui tentang tempat ini. Lembah Pocong bukan sembarang tempat yang bisa dengan mudah kau singgahi dan kau tinggalkan, Arya. Suasana mendadak tegang, berulang kali aku menelan ludah. Tempat ini terkutuk. Mungkin kau sudah tahu jika Lembah Pocong menjadi titik terlemah bagi seorang Ketiwangi. Tetapi senyatanya tidak sampai di situ saja. Lalu tempat ini sebenarnya apa? Sarang bagi sihir. Berbagai entitas ada di sini, ditempatkan pada tingkatan yang berbeda-beda. Itulah sebabnya kau dan aku merasa lemah jika terlalu lama berada di sini. Sebab energimu bertolak belakang dengan mereka. Perlu kau ingat, Arya, Lembah Pocong dikuasai oleh Ndoro Ayu Sengkolo. Dia dengan mudah membaca pergerakanmu selama di sini. Maka kau harus menggunakan cara lain untuk melawan. Selagi Astabrata masih bisa menahan di sana. Tatapan tajam bak mata elang Adi Wilangga melimpahkan seluruh kepercayaannya padaku seorang. Cara lain? Aku saja tidak yakin bisa menyerang dengan mata tombak cahaya kalau begini caranya. Aku kebingungan setengah mati memikirkan cara lainnya dimaksud oleh Adi Wilangga, sementara ia malah tersenyum. Cara lain, Arya, bukan cara biasa yang kau gunakan untuk menyerang. Di sampingku Badang mengernyit tajam seraya mengangguk. Ia tengah berpikir keras. Kalau Ndoro Ayu Sengkolo bisa membaca pergerakanmu, maka jangan kamu yang menyerang. Aku masih tidak mengerti dengan maksud Badang, tetapi Adi Wilangga memberi tepukan tangan. Ia begitu antusias. Itu maksudku, Arya. Bukan kau yang harus menyerang mereka, mengingat kau seorang Ketiwangi di sini. Mungkin sekarang kau akan berpikir bahwa menjadi Ketiwangi adalah sebuah kutukan. Sejujurnya dalam lubuk hatiku yang terdalam sedikit menyisakan perasaan tidak puas. Perasaan yang selalu saja aku sesali sebagai seorang Ketiwangi sekaligus keturunan leluhur, yang mana aku harus mengerahkan seluruh tenaga, waktu serta nyawa demi berurusan dengan yang tidak kasat mata. Namun sekarang bukan tentang menyesali atau bahkan mengutuki takdir yang sudah digariskan Tuhan.
Semburat cahaya keemasan menyelimuti tubuh Adiwilangga yang aku tahu ia memiliki ilmu tingkat tinggi sehingga dipanggil guru oleh Astabrata. Dapat kupastikan ia memiliki berbagai cara untuk mengalahkan lawan, apalagi iblis keji seperti Ndoro Ayu Sengkolo. Genggam tanganku, Arya. Getewangi bukanlah sebuah kutukan yang harus kau sesali sekarang. Tapi itu adalah anugerah yang diberikan oleh Yang Widi padamu. Binar mataku memandang sendu, hatiku terketuk. Memang tidak sepantasnya aku sebagai manusia biasa menyalahkan takdir sang pencipta. Dengan segenap hati aku menjulurkan tangan yang kemudian digenggam oleh Adiwilangga. Aku rasakan aliran energi yang merasuk ke dalam tubuh. Apa yang akan kita lakukan sekarang? Adiwilangga menatap pada Badang. Mereka mengangguk berbarengan. Kemudian ia ulurkan lagi salah satu tangannya. Digenggamlah oleh Badang. Meraga Sukma. Sukmamu akan menjadi satu denganku, Arya. Dengan begitu Ndoro Ayu Sengkolo jelas tidak akan bisa membaca pergerakan serta rencana kita. Lalu bagaimana dengan ragaku? Bukan hanya kekhawatiran yang kini aku rasakan, tetapi juga ketakutan. Takut hal-hal buruk menimpaku secara tidak sadar. Ada Astabrata yang akan menjagamu. Astabrata? Bagaimana caranya? Tidak ada yang tidak mungkin, Boy. Yakin saja, biar guru yang mengurus ini semua. Sontak aku pun terbungkam. Kuserahkan semua tanpa terkecuali pada sang pencipta dan juga Adiwilangga. Pada akhirnya kami saling menyalurkan energi melalui sebuah ilmu yang disebut dengan Raga Sukma. Penyatuan sukmaku dan sukma Adiwilangga, namun tidak semudah yang aku kira. Penyatuan sukma ini begitu menyakitkan, jiwaku tercabik-cabik sehingga aku hanya bisa berteriak kesakitan. Semakin erat genggaman Adiwilangga, semakin kuat pula rasa sakit yang aku rasakan. Jiwaku telah tercabut dari raga dan kini aku benar-benar menyatu dengan Adiwilangga. Perlahan mataku memicing, aku tergugah karena suara-suara yang berada di sekitar. Tidak hanya itu, sesaknya dadaku menjadi bukti bahwa aku sudah berpindah ke tempat yang seharusnya. Debu-debu berterbangan tidak bisa disaring dengan benar. Paru-paruku penuh dengan reruntuhan akibat hantaman serta dentuman yang berulang kali menabrak dinding gua. Anak kecil, kau pikir Arya akan datang menyelamatkanmu? Dia sudah mati. Aku melalak. Dengan jelas aku saksikan Makfur yang digenggam oleh Ndoro Ayu Sengkolo. Perwujudannya yang mengerikan serta menjijikan itu membuat perutku mual. Adiwilangga, masih belum puas menerima nasibmu mati berkali-kali di tanganku. Dari kejauhan ia menunjukku secara rendah. Ia tidak sadar siapa aku sebenarnya. Siapa yang tengah singgah di dalam raga Adiwilangga. Bangkitlah semua. Bangkit. Kolam api itu menyala-nyala, magma di dalamnya meletup-letup hendak keluar. Salah satu tangan Ndoro Ayu Sengkolo menengadah. Ia guncang gua dengan mudah. Ia bangkitkan seluruh pocong ludah api pasukannya. Gawat, dia membangkitkan semua karena menyerap energi dari Makfur. Bisa-bisa Makfur mati. Hancurlah, matilah Adiwilangga. Satu persatu pocong-pocong ludah api muncul dengan mulut yang sudah terbuka lebar. Mereka menyembur api secara berbarengan ke arahku. Bola-bola api keluar melesat padaku. Bukan main, ledakan yang dihasilkan membuat kolam api itu semakin meletup-letup. Gawat, mereka lebih kuat daripada tadi. Aku mencoba mengelak sebisa mungkin, yang pasti aku tidak boleh terkena sentuhan api mereka. Dari sisi gua terlihat cahaya datang. Ternyata itu Badang dengan tinjuan apinya yang menyala-nyala. Kurang ajar, bagaimana bisa kau datang lagi? Tangan Ndoro Ayu Sengkolo berusaha menggapai Badang. Ia juga berpindah, menghentakkan kaki-kakinya. Sontak membuat para pocong ludah api terpental, kemudian menghilang. Sedangkan aku tengah membaca pergerakannya, Makfur tidak juga luput dari genggaman Ndoro Ayu Sengkolo. Semakin lama ia mengeluarkan energinya, semakin lemah pula tubuh Makfur. Ini bukan cara yang tepat. Tapi kalau bisa mengulur waktu, aku bisa menyingkirkan antek-anteknya dulu dengan cepat. Mataku berpindah seiring dengan pergerakan Badang. Ia berusaha agar Ndoro Ayu Sengkolo lengah. Tepat. Cara Badang sudah tepat. Aku melompat menyamai tempo yang dimainkan oleh Badang. Teruskan sampai lengah.
Aman, Boy. Tangannya yang berapi-api itu sesekali ia daratkan hingga mengenai Ndoro Ayu Sengkolo. Aku hampir kehilangan jalur untuk menghindar. Seisi gua ini penuh dengan reruntuhan. Sebagian jalan tertutup batu besar. Sial, kalau gini terus aku tidak bakal bisa menyerang. Ku pandang lagi Ndoro Ayu Sengkolo yang kini diam. Ia tersenyum menyeringai sementara Badang terus saja menghajar para pocong ludah api yang siap memanggangnya. Kalian pikir kalian siapa? Ndoro Ayu Sengkolo membuka mulut lebar-lebar. Ia menghela nafas sebagai persiapan. Aku tahu ini serangan yang sedari tadi ia tahan. Serangannya sebenarnya. Badang, awas! Angin berhembus begitu kencang padahal kami berada di dalam gua, juga dimensi yang tidak mengenal cuaca. Namun angin ini timbul bukan karena alam sekitar, melainkan karena serangan yang hendak dilancarkan oleh Ndoro Ayu Sengkolo. Ini yang sebenarnya. Para pocong itu hilang. Mereka benar-benar menyatu dengan Ndoro Ayu Sengkolo. Sialnya kami tidak sempat mengelak. Badang, awas! Aku melantangkan suara lagi berharap akan mendengar serta menyertai serangan Ndoro Ayu Sengkolo. Sesaat kemudian Badang menghentikan serangannya. Pandangan Badang mengarah padaku, kemudian mendongak setelah mengerti isyarat yang aku berikan. Ia membelala, aku juga demikian. Serangan Ndoro Ayu Sengkolo mungkin saja bisa melenyapkan kami dalam sekejap. Sial. Aku berlari sekencang mungkin. Mata tombak cahaya berhasil aku genggam. Nyalanya begitu terang. Jauh dari yang biasa aku gunakan. Sepertinya ini akibat dari gabungan energiku dan juga Adiwilangga. Dari radius 3 meter, Ndoro Ayu Sengkolo menyemburkan kobaran api yang panasnya nyaris menyentuh 100 derajat Celcius. Sungguh panas, bahkan dari kejauhan saja aku tidak bisa menahan rasa panasnya. Tepat di bawah sana, Badang sudah terbakar, tertutup dengan kobaran api yang disemburkan oleh Ndoro Ayu Sengkolo. Boy, aku tidak bisa menahannya, Boy. Berani-beraninya. Siapa lagi yang harus diambil? Gejolak perasaan tidak dapat aku tahan. Emosiku meledak-ledak. Aku tidak sempat menyelamatkan Badang. Percayakan pada dirimu, Boy. Semuanya tujuan serta maksud yang baik. Tulus dari hati menjadi seorang Getewangi. Bukanlah kutukan melainkan anugerah Tuhan. Satu bisikan menambah luka dalam hatiku. Itu adalah bisikan dari seorang leluhur yang tidak lain adalah Adiwilangga. Rasakan saja energinya. Rasakan amarah serta sedihmu yang membara. Lecutkan mata tombakmu itu, ucapkan bersamaku, Arya. Aji Braja Musti. Boy, tidak banyak waktu. Suara-suara mereka, jeritan dan tangisan pilu berdengung memutar-mutar di kepala. Tidak dapat aku tepis bagaimana kekhawatirannya mereka dalam jiwa. Jiwaku dipeluk banyak ketakutan serta kekecewaan. Akan tetapi Adiwilangga benar, menjadi seorang Getewangi bukanlah kutukan, bukan pula karma buruk atas apa yang aku perbuat di masa silam. Menjadi seorang Getewangi adalah anugerah. Anugerah yang harus aku terima. Di sini, tempat yang tidak dapat disinggahi oleh sembarang orang, kelak menjadi saksi bagaimana niat serta rasa lelahku berbuah kemenangan. Dan lagi kolam api yang siap menelan korban itu yang akan menjadi pusaran bagi sosok yang pantas menerima kelamnya alam yang dicipta. Ajian Braja Musti. Aku melompat setinggi harapannya aku lambungkan pada Tuhan, berharap dengan segenap keyakinan bahwa aku bisa membawa Makfur pulang. Meskipun keadaannya tidak mungkin untuk pulih cepat, namun tujuanku kemari menjadi ikhtiar yang harus aku wujudkan. Ada seseorang yang menanti di sana. Aku yakin pula mereka melambungkan doa, memanjatkan segala puja pada Tuhan, merayu Sang Pencipta agar terkabul semua harapan serta doanya. Makfur harus pulang. Aku tidak akan merelakan kamu merenggut semuanya. Sudah cukup. Mata tombak menyala-nyala melesat secepat cahaya. Biru berganti kuning, kemudian merah. Baru kali ini aku melesatkan mata tombak sebesar itu. Tak terkira seberapa kuat energi yang menyelimutinya, tapi ketika Ndoro Ayu Sengkolo lengah, ia terfokuskan pada Badang yang masih tertahan di bawah sana. Tetapi jeritanya belum usai, Badang masih mengerang kepanasan.
Dan kini aku yang harus membalas segala bentuk serangan Doro Ayu Sengkolo. Mata tombak cahaya itu menimbulkan suara gemuruh kencang. Terlalu kuat. Aku bisa merasakan lonjakan energinya. Apa ini karena ajian Braja Musti? Kolam yang ada di tengah-tengah gua terguncang sehingga magma yang ada di dalamnya muncrat ke tepian. Benar saja energinya terlalu besar. Gua ini tidak mampu menahan lonjakan astralnya. Doro Ayu Sengkolo menjadi sasaran empuk sekarang. Ia tidak sempat menghindar, bahkan menghilang karena seluruh energinya ia keluarkan untuk melancarkan serangan berupa semburan api. Ia tidak lagi bisa menyerap energi dari Makfur sebab Makfur sudah benar-benar tidak sadarkan diri. Mata tombak cahaya itu menghunus tubuh pocong wadon sang Doro Ayu Sengkolo. Seketika teriakan kencangnya memecah seisi gua yang sudah kacau balau. Adiwilangga, kurang ajar kau. Tubuhku terbakar. Sesaat mataku terfokus pada Doro Ayu Sengkolo yang terbakar oleh kobaran api. Dalam sekejap tubuhnya hangus, bau gosong menghambur. Tidak cukup. Dia butuh serangannya lebih kuat. Dari kejauhan Badang sudah terkapar lemas, sebagian tubuhnya terbakar. Aku lupa kami tengah berada di dimensi astral. Ia dengan wujud astralnya juga bisa terluka. Boy, cepat kemari selagi ada waktu. Aku menghampiri Badang segera. Nafasku memburu, semakin lama energi Adiwilangga semakin redup. Badang, apa yang harus dilakukan? Cepat kemari, Boy. Guanya hampir runtuh, cuma satu cara mengalahkan dia. Juga mengembalikan Makfur, Boy. Lebih penting menyelamatkanmu dulu. Bukan, Boy. Kamu dengarkan ini. Satu cara yang dikatakan oleh Mbah Gendir sudah ku ketahui. Apa maksudnya kutukan? Kutukanmu sebagai Getiwangi. Kondisi gua ini tidak lagi terkendali. Semua kacau, apalagi aku yang menerima kenyataan dari ucapan Badang. Apa yang akan terjadi kalau aku menyudahi kutukanku? Binar mata Badang mengisyaratkan kesedihan. Ia lepas ikat kepalanya. Simpan ini. Ingat bahwa kamu pernah bertemu denganku, Boy. Apa maksudmu? Cepat sudahi gunakan ajian lembu sekilan. Larung dia ke dalam kolam api itu. Hanya itu satu-satunya cara untuk memusnahkannya. Lalu apa yang akan terjadi? Bagaimana caraku menyudahi kutukan sebagai Getiwangi? Bukannya itu bukan kutukan. Apa yang terjadi? Aku tidak bisa menerka maksud Badang. Hanya saja ia berhasil membuat air mataku keluar. Apa ini pertarungan terakhirku bersamanya? Dengan sendirinya kutukanmu sebagai Getiwangi akan hilang. Kalau Doro Ayu Sengkolo musnah, Boy. Jangan pedulikan aku. Ingat saja aku pernah menjadi bagian darimu. Seutar senyum Badang berikan, namun berhasil menambah luka dari dalam diriku. Beberapa saat aku meyakinkan diri, tapi aku tidak boleh egois. Aku harus membawa Makfur pulang. Caranya dengan memusnahkan Doro Ayu Sengkolo sekaligus menyudahi kutukanku sebagai Getiwangi. Ingat, aku pernah jadi bagian dirimu juga, Badang. Aku menyeka air mata. Pertarungan kami kali ini akan menjadi pertarungan terakhir. Juga pertemuan terakhirku dengan Badang. Ya, aku tidak boleh egois. Di hadapanku Doro Ayu Sengkolo kelabakan. Tubuhnya hampir terbakar habis ulah dari seranganku barusan. Aku berdiri menatap kolam api. Sembari memantapkan niatku, aku hembuskan nafas dalam-dalam. Bismillah. Mataku segera terpejam. Aku menjulurkan kedua tangan. Kemudian aku rasakan hembusan angin tipis yang menyapu telapak tanganku. Aji lembu sekilan. Apa yang kau lakukan, Adiwilangga? Apa yang kau lakukan? Semburat cahaya orange kemerahan. Magmanya semakin naik. Ini saatnya. Kurang ajar. Setelah sekian lama. Semua telah usai. Urusanku dengan Doro Ayu Sengkolo juga pertarungan terakhirku bersama Badang. Kami terpisah. Aku tidak lagi bisa melihat bahkan merasakan kehadiran Badang. Juga mereka-mereka yang tidak kasat mata. Aku katakan aku kini usai dengan urusan astral. Di kaki Gunung Lawu,
Diriku terbaring di atas rerumputan basah. Hawa yang dingin juga udara sejuk berhasil membangkitkanku. Makfur sudah terkapar lemas di sampingku. Anak lelaki itu masih saja tidak sadarkan diri setelah energinya habis di dimensi astral. Mari pulang, tugasmu sudah selesai, Arya. Sekian. Dan terima kasih buat Ready Plesetan yang telah mengizinkan saya membawakan ceritanya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, Kang Selamet memohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata, Kang Selamet pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi.